Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Semua Panatua, dengarkan, segera berkumpul ke menara. Semua siswa, tinggalkan menara, kata Tetua Sukian. Penghalang energi warna-warni segera menyegel lubang yang dalam dengan cara yang sangat kuat. Saat penghalang energi terbentuk, ruang di sekitarnya segera mulai membentuk gelombang riak yang kuat. Meskipun penghalang energi sangat kuat, tubuh piton api tampak seperti batu raksasa yang dilemparkan ke dalamnya. Gelombang panas yang sangat besar mendekati dalam sekejap mata. Segera kekuatan yang besar menghantam penghalang energi warna-warni itu, menyebabkan suara ledakan teredam bergema di seluruh tingkat bawah menara. Di saat bersamaan, banyak garis retak kecil tiba-tiba mulai meliuk di penghalang energi yang akhirnya pecah terpisah. Di bawah suara yang jelas, di bawah tatapan terkejut Tetua Sukian. Setelah terkumpul dalam periode waktu yang lama, kekuatan letusan piton api kali ini lebih liar dan lebih ganas daripada waktu sebelumnya. Oleh karena itu, penghalang energi yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat hanya bertahan sejenak di bawah tabrakan piton api. Menyusul lapisan energi yang pecah, pilar magma yang panjang segera meletus dari lubang yang dalam. Tepat sebelum pilar magma meletus, penghalang energi pilar yang kasar sekali lagi muncul di tepi lubang yang dalam, menghalangi magma hendak menembak ke segala arah. Di bawah tatapan tertegun Tetua Sukian, segel pertama nampak rusak dalam sekejap mata, namun dia tampaknya tak terlalu khawatir. Segel di tangannya berulang kali terbentuk. Seketika itu juga gelombang fluktuasi energi langsung naik di lubang keluar yang terletak di langit-langit atas. Segera penghalang energi lain langsung terbentuk. Sementara itu Xiaoyan dan lainnya baru saja bangun dari penyempurnaan tubuh mereka ketika mendengar suara Sukian yang menggema di telinga mereka yang membuat mereka terkejut. Xiaoyan nampaknya telah memahami sesuatu. Dia tahu bahwa kemungkinan hanya piton api yang akan menyebabkan Sukian bertindak seperti itu. Sementara itu dua tetua yang juga mendengar suara Sukian segera berubah ekspresinya dan bertukar pandang satu sama lain. Kalian semua harus meninggalkan menara dengan cepat, jangan tinggal di sini, kata seorang Panatua. Linian dan lainnya saling memandang, tetapi tidak menunda lagi. Situasi saat itu dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar yang terjadi di dalam menara, dan mereka segera bergegas keluar dari tempat itu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum melihat lubang yang dalam. Dengan bantuan api hijau, ia dapat merasakan dengan jelas suhu yang sangat panas yang sedang terjadi di bawahnya dari lubang yang dalam itu. Selain itu, riak energi yang sangat liar dan keras juga meningkat dengan cepat. Xiaoyan, cepat tinggalkan tempat ini, kata seorang Panatua yang melihat Xiaoyan masih di tempat itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa dan menarik Xian yang penasaran dengan cepat menyusul Lin Xiuya dan lainnya. Setelah itu kelompok itu memasuki terowongan di bawah tatapan kedua tetua. Setelah melihat Xiaoyan dan lainnya pergi, kedua tetua menghela napas lega. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum akhirnya dengan cepat menghilang dari tempat itu. Xiaoyan, apa kamu tahu yang terjadi di menara? Kata Linian dengan wajah penuh dengan misteri ketika ia pindah ke sisi Xiaoyan saat bertanya dan tertawa. Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Linian nampak bangga ketika melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengatakan beberapa rahasia ketika Xian di sampingnya tiba-tiba memotongnya. Bukankah itu hanya pemberontakan api di bawah menara? Itu bukan pertama kalinya terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, kata Xian. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata Xian. Apa dia benar tahu tentang api yang tersegel di bawah menara? Pikir Xiaoyan. Namun tampaknya kali ini sedikit berbeda. Meskipun letusan energi juga terjadi di tahun sebelumnya, saya belum pernah melihat suara Tetua Sukian seperti itu, kata Linian dengan agak canggung. Energi di menara memang menjadi jauh lebih ganas. Aku tidak dapat merasakannya dengan jelas di masa lalu. Namun setelah api hati memperbaiki tubuhku, perasaan semacam itu menjadi semakin jelas, kata Lin Xiuya. Lupakan saja, bukan urusan kita untuk campur tangan dengan masalah itu. Semuanya akan baik-baik saja dengan ketua Panatua pertama dan Panatua lainnya, kata Xiaoyan tertawa pelan ketika dia berbicara. Jika yang berbicara itu adalah Xiaoyan dengan status yang lama, mereka tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun dengan statusnya sekarang, tak ada seorang pun di antara mereka yang mengabaikan kata-katanya dan tersenyum mengangguk ketika mereka mendengar kata Xiaoyan. Sesaat kemudian kecepatan langkah kaki mereka semakin cepat menuju ke puncak menara.
Setelah beberapa waktu, Xiaoyan akhirnya berjalan keluar dari terowongan dan naik ke area yang luas di tingkat pertama menara. Saat langkah kakinya menaiki tangga terakhir, tatapan Xiaoyan beralih ke lubang dalam itu. Seketika ekspresinya berubah saat menemukan lubang hitam yang awalnya gelap telah berubah menjadi merah di dalamnya. Selain itu ada penghalang energi berbentuk pilar yang sangat besar di tepi lubang yang dalam nampak seperti tirai yang dengan kuat melilit lubang dalam itu. Penghalang energi yang muncul di pusat menara juga menarik perhatian Lin Xiuya dan lainnya. Ekspresi mereka sedikit berubah dan saling bertukar pandang dengan keraguan yang melintas di wajah mereka. Lupakan, ayo pergi. Tetua Akademi Dalam akan mengurusnya. Mari kita tidak ikut campur. Hasilnya tidak akan terlalu bagus jika sesuatu terjadi pada kita. Kata Lin Xiuya yang mengamati cahaya merah yang mekar dari lubang yang dalam dan merasakan kegelisahan samar di hatinya. Namun di saat mereka akan mencapai tepi dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba magma melonjak menyebabkan suara tabrakan yang keras. Xiaoyan dan lainnya nampak terkejut di bawah suara keras itu dan menatap pada lubang dalam yang berisi cahaya merah. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada pintu masuk lubang yang dalam itu dan seketika merasakan energi kuat yang dengan cepat mendekat. Xian di sampingnya juga merasakan teror energi liar yang keras itu. Ekspresinya segera berubah dan tangan kecilnya dengan erat meraih lengan Xiaoyan. Di saat mereka menegang, lapisan penghalang energi warna-warni tiba-tiba muncul di pintu masuk lubang. Namun ketika penghalang energi baru saja muncul, piton api meraung keras dan tiba-tiba melonjak dengan cepat dan menghantam penghalang energi hingga meledak dan hancur. Saat penghalang energi meledak, pilar magma yang panjang seketika terlontar dengan keras ke segala arah dari bawah lubang dan menghantam dengan keras puncak menara di bawah tatapan tertegun Xiaoyan dan lainnya. Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergemuruh ke sekitarnya dan mengguncang menara, membuat mereka dilanda teror ketika menyaksikan magma panas berapi-api yang meletus dari lubang dalam itu. Meskipun mereka terhalang oleh penghalang energi, mereka masih bisa merasakan suhu panas yang tinggi. Saat pilar magma menghantam puncak menara, lapisan penghalang energi yang agak gelap dan tipis segera muncul di puncak menara dan berhasil menghentikan hantaman pilar magma yang sangat ganas itu. Ombak panas yang berulang kali bergulung di atas magma tiba-tiba bergolak bersamaan dengan munculnya raksasa piton api, membuat Xiaoyan dan lainnya nampak begitu terkejut. Xiaoyan menatap tajam pada piton api yang bergulir di dalam magma. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ular raksasa dari jarak yang sangat dekat dan segera menyadari kalau piton api itu sebenarnya adalah api jatuh hati. Ini benar-benar tak terduga kalau api jatuh hati itu telah berevolusi menjadikannya berbeda dari binatang mistik lainnya, kata Yao Lao dengan terkejut. Guru, apa yang harus kita lakukan? Piton api itu sangat menakutkan, apa kita akan menangkapnya? Kata Xiaoyan dengan cemas. Langsung menangkapnya? Itu kalau aku masih Dojun yang dulu. Yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan Akademi Dalam, kata Yao Lao. Piton api menjulurkan kepalanya keluar dari pilar magma. Matanya menatap tajam pada mereka yang ada di sana, di bawah tatapannya yang tajam. Bahkan Xian mengambil langkah kecil mundur seketika merasakan teror yang liar. Piton api nampak tak peduli pada kelompok orang yang kecil di depannya. Ia kemudian melirik dan menatap tajam ke ujung menara yang dipenuhi energi melingkar warna hitam. Piton api tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis yang sangat tajam. Gelombang sonik yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan menghantam penghalang energi di sekitar ujung menara, membuat gelombang energi riak naik ke penghalang energi. Suara mendesis tajam perlahan melemah dan piton api melebarkan mulut besarnya. Segera api besar yang panas meletus dari mulutnya hingga membuat Xiaoyan dan lainnya melepaskan douchi mereka untuk membungkus tubuh mereka memblokir suhu panas itu. Kecepatan nyala api yang membawa suhu panas yang sangat menakutkan akhirnya menghantam lapisan energi hitam, membuat asap tebal nampak mengepul. Melihat serangannya berhasil ditahan lapisan energi hitam, piton api seketika mendesis lebih tajam. Gelombang api berulang kali ditembakkan ke lapisan penghalang itu. Meskipun penghalang energi hitam sangat kuat, namun penghalang itu tak dapat bertahan lama di bawah pembakaran terus-menerus, membuat lapisan penghalang menjadi semakin tipis. Melihat penghalang yang mulai tipis dan melemah, piton api dengan ganas menyemburkan api hingga menyebabkan lapisan penghalang hampir mencapai titik retak. "Kenapa kalian semua masih di sini?" kata Tetua Suqian yang tiba-tiba muncul bersama panatua lainnya. Xiaoyan dan lainnya terkejut ketika melihat Tetua Suqian yang muncul bersama 10 panatua lainnya. Tetua Suqian dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah penghalang energi yang semakin tipis setelah dibakar oleh piton api.
Ini benar-benar buruk, segel puncak menara akan segera rusak. Piton ini menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui saat ini dan sebenarnya menyebabkan kekuatannya melonjak, kata Tetua Sukian dengan suara yang lebih tajam. Panatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seorang panatua buru-buru bertanya. Mereka semua jelas tahu apa akibat serius yang akan terjadi setelah piton api menembus segel. Wajah Sukian gelap dan tidak stabil. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang tajam. Semua panatua, ikuti aku. Pada saat ini, segel menara tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kita hanya bisa menggunakan segel formasi yang ditinggalkan ketua akademi saat itu. Setelah mengatakan itu, Sukian dengan cepat bergegas menuju puncak menara. Sesaat kemudian hampir 20 sosok panatua nampak menggantung di langit. Berbagai sayap doci dengan warna berbeda nampak mengepak di belakang punggung mereka dan berdiri dengan cara yang tersebar mengelilingi puncak menara. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di langit setelah ujung menara tiba-tiba hancur berantakan. Pilar magma panas tiba-tiba menyembur keluar. Di bawah banyaknya tatapan tertegun di kejauhan. Setelah menerobos segel menara, aliran magma segera mengalir dari segala arah dan nyala api yang ganas akan muncul dimanapun ia lewat. Dalam waktu singkat, area di sekitarnya telah berubah menjadi lautan magma. Piton api seketika merasakan kebebasan yang tidak pernah dialaminya untuk waktu yang lama dan matanya dipenuhi dengan sukacita yang liar. Wajah Lin Xuya dan lainnya dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat piton api raksasa keluar dari atas menara. Mereka tak menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya bersembunyi piton raksasa menakutkan. Di mana Xiaoyan? Kata Linian yang baru saja melarikan diri bersama lainnya. Dia ada di sana, kata Zian sambil menunjuk ke suatu daerah di langit di sekitar menara. Di tempat itu terlihat Xiaoyan yang mengepakkan sayapnya mengambang di udara. Kenapa dia di sana? Bukankah panatua pertama sudah memberitahu semua orang untuk meninggalkan tempat itu? Bahkan mereka panatua belum tentu bisa menyelesaikan masalah itu, kata Linian dengan terkejut. Tenang, dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Jika sesuatu terjadi, dia masih perlu memperbaiki bahan obat untuk saya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Linian merasa bingung ketika mendengar kata Zian dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pandangannya kemudian beralih pada piton api. Binatang apa itu sebenarnya? Kata Linian. Lin Xuya dan lainnya menggelengkan kepala mereka tak berdaya, mengingat mereka juga tidak tahu akan asal-usul piton api itu. Sementara itu, Tetua Sukian yang menyaksikan piton api yang telah menembus menara nampak begitu terkejut. Sesaat kemudian ekspresinya mendadak berubah. Para panatua, dengarkan aku. Bentuk formasi segel 1000 lapisan. 18 tetua yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan tanggapan serempak. Segera 18 doci yang kuat melonjak dan terjalin satu sama lain dan dengan cepat membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Tangan Sukian dengan cepat membentuk beberapa segel. Segera jarinya menunjuk ke tengah jaring energi membuat sejumlah besar energi melonjak dan mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar, tangan Sukian sekali lagi membentuk segel. Seketika itu juga jaring-jaring energi yang padat seketika melebar dan membentuk jaring raksasa yang tiba-tiba meluncur turun dan dengan kuat menghalangi kepala piton api. Piton api mengangkat kepalanya dan menatap tajam jaring raksasa di langit. Setelah merasakan rasa kebebasan yang manis, tentu saja ia tidak mau kembali ke dunia yang penuh dengan magma dan racun api. Piton api mendesis ke langit, segera gelombang sonik yang tajam menyebar dengan cepat hingga mengguncang dinding energi di sekitarnya yang membawa gelombang riak bergetar dengan cepat. Melihat datangnya jaring raksasa, Xiaoyan dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api memancarkan serangan soniknya. Dengan bantuan api hijau yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekitarnya tidak menyebabkan kerusakan, namun memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung, kata Xiaoyan dengan senang. Ketika melihat mereka akan mulai bertarung, dia telah menunggu hampir setahun untuk api jatuh hati dan tampaknya hari ini cita-citanya itu akan tercapai. Hati-hati, aktivitas ketika mereka mulai bertarung tidak akan kecil, kata Yolau yang juga merasakan senang. Xiaoyan mengangguk mendengar kata Yolau. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang membakar di sekelilingnya saat tatapannya menatap langit. Piton api yang memancarkan suara tajam di langit secara perlahan meringkuk dan menatap tajam ke arah Sukian yang berada di tengah-tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api pada tubuhnya mulai naik lebih kuat membuat udara di sekitarnya nampak membias. Bantuan akan segera tiba. Selama kita bertahan sebentar, Wakil Ketua Akademi Luar dan panatua lainnya akan bergegas.
Pada saat itu, kita pasti akan bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita, kata Tetua Sukyan dengan keras saat dia melihat piton api yang akan menyerang. Tepat ketika suara Sukyan jatuh, piton api tiba-tiba memperpanjang tubuhnya dan segera melesat dengan cepat ke arah jaring raksasa di langit. Suhu panas yang membakar menyebabkan ekspresi beberapa tetua seketika berubah meskipun mereka jauh. Piton api dengan cepat mendekat ke arah Tetua Sukyan. Sesaat kemudian tangan Sukyan membentuk segel, seketika itu juga jaring energi warna-warni memancarkan sinar yang tajam. Piton api dengan ganas akhirnya menghantam dengan keras jaring energi. Kekuatan ganas yang dibawa piton api membuat jaring energi menjulur ke depan. Tetua Sukyan menatap tajam pada piton yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras. Setelah Sukyan menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Kekuatan yang sangat kuat segera melonjak dan menembak tubuh piton api dengan keras hingga menghempaskannya ke bawah. Ekor besar piton api bergoyang di udara sebelum akhirnya berhenti beberapa meter dari tanah ketika serangan pertama tidak menunjukkan efek. Ekornya yang besar berayun, seketika tubuhnya sekali lagi menembak dengan cepat ke arah langit. Ketika jaraknya dekat dengan jaring energi, ia membuka mulutnya dan nyala api segera melonjak dengan ganas ke segala arah. Ekspresi Tetua Sukyan seketika berubah saat melihat piton api datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel dan douci yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke jaring energi. Melihat jaring energi belum juga hancur, piton api segera mendesis. Gelombang suara tajam tiba-tiba muncul di saat bersamaan. Nyala api datang menyapu ke segala arah, benar-benar mulai menggeliat. Akhirnya menjadi ular api kecil di bawah tatapan tertegun Tetua Sukyan. Saat ular api kecil terbentuk, kecepatan sangat menakutkan dan dengan keras menghantam jaring energi dan meledak dengan keras. Jaring energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu dan sebuah lubang yang sangat kecil pada jaring diam-diam muncul. Energi yang sangat liar dan dahsyat keluar dari tempat lubang kecil itu akhirnya melesat ke langit hingga mencapai ribuan kilometer jauhnya. Wajah Tetua Sukyan segera tenggelam saat energi liar dan keras itu naik dan menyebar. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.